Instansi pemerintah mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan suatu pemerintahan. Terkait dengan pencapaian tujuan pemerintah tersebut, maka harus didukung dengan perilaku atau tindakan baik dari para pegawainya. Namun, pada kenyataannya, banyak kasus fraud yang terjadi di kalangan instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Fraud adalah sebuah tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan atau suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Fraud menurut standar Institute of Internal Auditor dalam Sawyer adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja. Hasil pemantauan yang dilakukan Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa sebanyak 755 kasus korupsi yang terjadi per tahun 2016, namun hanya 112 kasus tindak korupsi yang berhasil dituntaskan KPK melalui kejaksaan, dan sisanya penanganan kasus korupsi tersebut tidak berlangsung. Apa sih pengertian dari fraud itu? Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya, kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Fraud adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru, yang ditiru biasanya benda, statistik, dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya orang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, mengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempaan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Ada 4 kriteria fraud yang harus dipenuhi. Yang pertama, tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku secara sengaja. Yang kedua, adanya korban. Yang ketiga, korban menuruti kemauan pelaku. Yang keempat, adanya kerugian yang dialami korban. Dilihat dari pelaku fraud, maka secara garis besar kecurangan bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama oleh pihak perusahaan, yaitu manajemen untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah satu yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan. Yang kedua itu pegawai untuk keuntungan individu, yaitu salah satu yang berupa penyalahgunaan aktiva. Yang kedua ada oleh pihak di luar perusahaan, yaitu pelanggan, mitra usaha, dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Ada 3 bagian dari fraud. Yang pertama itu ada pressure. Pressure merupakan dorongan untuk berbuat curang terhadap laporan keuangan dan berbagai unsur yang ada di dalamnya, baik aset maupun modal yang ada. Dari ketiga jenis fraud triangle, pressure merupakan hal yang paling berbahaya karena pelaku kecurangan berbuat demikian atas dasar homo homini lupus, yang berarti memakan manusia. Ya, pressure muncul akibat keserakahan. Selain keserakahan, faktor pressure juga muncul akibat tekanan ekonomi orang itu sendiri. Dan inilah yang menjadi faktor number weight atas terjadinya kecurangan di beberapa entitas kelas berat macam Enron, WorldCom, Lehman Brothers, dan skandal-skandal lainnya. Yang kedua itu ada opportunity. Peluang yang memungkinkan fraud terjadi biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Pelaku fraud juga bisa dikategorikan sebagai orang yang pintar karena mampu memanfaatkan peluang yang ada dalam suatu perusahaan atau kantor dinas untuk keuntungan bagi dirinya sendiri. Di antara 3 elemen fraud triangle, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan kontrol dan upaya deteksi dini terhadap fraud. Yang ketiga ada rationalization.
Berbeda dengan pressure dan opportunity, faktor ketiga ini menjadi penyebab fraud karena adanya pembenaran atas apa yang dilakukan atau dirasionalisasi. Pihak yang melakukan fraud merasa bahwa apa yang ia lakukan benar atas dasar alasan-alasan yang menurutnya logis dan menurutnya saat ia melihat rekan kerjanya yang melakukan fraud itu merupakan hal yang wajar, lalu bukannya melaporkan ke atas malah ikut-ikutan melakukan hal tersebut. Hal itu bisa dibilang jika orang tersebut bertindak tidak etis terhadap profesinya. Misalnya saja ya, masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari apa yang telah dia dapatkan sekarang, misalnya dari posisi, gaji, promosi, dan lain-lain. Atau perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil sebagian sedikit dari keuntungan tersebut. Begitulah fraud triangle menjawab bagaimana dan apa alasan terjadinya fraud atau kecurangan dalam sebuah perusahaan. Mungkin orang awam akan bertanya, lalu apa masalah yang kalau mereka melakukan kecurangan? Bukankah mereka atau pemilik perusahaan atau pegawai di suatu perusahaan kantor dinas? Atau memangnya dampak apa yang akan terjadi? Kan yang membuat kecurangan para manajemen perusahaan. Maka dari itu, di bagian selanjutnya kami akan jelaskan fraud triangle ini dalam sebuah studi kasus di mana kita menggunakan dua sampel objek observasi, yaitu pada dasar Kabupaten Buleleng dan Dinas Pendidikan di Kabupaten Buleleng. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kelompok kami. Setelah kita membahas masalah pengertian fraud dan cabang-cabangnya, kali ini kami akan menggali sedikit mengenai masalah segitiga fraud atau fraud triangle. Sebenarnya fraud triangle adalah teori lama. Pencetusnya adalah Donald R. Krause, di mana dalam disertasi doktornya beliau meneliti pada 2000 narapidana pelaku fraud, tepatnya orang yang mencuri uang perusahaannya. Dalam wawancara, Krause menggali alasan narapidana tersebut tergoda untuk melakukan truth violator atau pengkhianatan terhadap kepercayaan. Setelah menyelesaikan penelitiannya, Krause mengembangkan suatu teori yang sampai sekarang masih digunakan. Hipotesis teori yang dibangun adalah seorang yang dipercaya oleh perusahaan menjadi seorang pengkhianat kepercayaan karena ia telah melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Sadar bahwa masalah ini dapat diatasi secara diam-diam dengan menyalahkan wewenangnya sebagai pemegang kepercayaan di bidang keuangan dan tindak tanduk sehari-hari, memungkinkannya untuk menyesuaikan pandangan mengenai dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menggunakan dana atau kekayaan yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Fraud juga diartikan dengan penipuan yang memiliki arti keliru yang disengaja yang menyebabkan seseorang atau bisnis menderita kerusakan, sering dalam bentuk kerugian moneter. Semua elemen ini biasanya diperlukan untuk tindakan yang harus dipertimbangkan penipuan. Jika seorang berbohong tentang namanya, misalnya, tidak akan penipuan kecuali dengan demikian. Orang yang menyebabkan orang lain kehilangan uang atau menderita beberapa kerusakan lainnya. Ada berbagai jenis penipuan, dari pencurian identitas, penipuan asuransi untuk memalsukan informasi pajak, dan membuat pernyataan palsu sering dapat menjadi satu elemen kejahatan lain. Meskipun biasanya dianut di pengadilan kriminal, penipuan juga dapat mencoba di bawah hukum sipil. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.